dan mengetahui bahwa apa yang mereka butuhkan dari Indonesia itu lebih besar. Tapi ya sebagai seorang kepala negara, Pak Jokowi saya pikir ya itu kan bangsa you. Maka saya pikir kalau memang diminta seperti itu, ya Pak Jokowi pasti akan secara diplomatis. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Barat ini terus menekan pemerintahan Indonesia. Mereka melarang Putin untuk hadir di G20 yang sedianya akan digelar di Bali di akhir tahun 2022 ini nanti. Nah, sebagai seorang kepala negara, apa yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi menghadapi tekanan ini? Kita akan lihat langsung menggunakan kartu saya dan kita akan tahu apa yang akan terjadi saat tekanan ini sudah mulai dilancarkan melalui ini nggak tanggung-tanggung PM atau Perdana Menteri atau Prime Minister. Ini kebetulan singkatannya sama ya, PM itu Perdana Menteri dan Prime Minister. Jadi nggak perlu di Indonesiakan singkatannya. Kanada, Justin Trudeau, dan Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, yang mengatakan bahwa jika nanti Putin diundang hadir, maka kehidupan untuk bangsa mereka ini akan menjadi lebih sulit daripada sebelumnya. Tapi ya sebagai seorang kepala negara, Pak Jokowi saya pikir ya itu kan bangsa you, bukan urusan I. Dan dia pasti akan mengatakan sebagai seorang kepala negara dari negara yang menggelar G20 saat ini, dia tentu saja tidak berhak untuk melarang siapapun untuk hadir. Dan kapasitasnya juga memang tidak akan bisa seperti itu. Maka saya lihat bahwa kita nggak perlu nunggu lama, kita akan tahu bahwa Presiden Jokowi pasti akan tetap mengundang Vladimir Putin untuk hadir di G20 di akhir tahun ini di Bali nanti. Bahkan juga tidak tanggung-tanggung, Joe Biden, President of the United States atau POTUS ini, ingin mengeluarkan rahasia dari G20. Dan jika ternyata Indonesia tetap mengizinkan Vladimir Putin untuk hadir dalam pertemuan G20 di Bali nanti, maka Indonesia juga harus mengundang perwakilan dari Ukraine untuk hadir di gelaran yang sama. Dan ini saya pikir tidak masuk akal, karena Ukraine itu tidak termasuk dalam G20, G20, 20 negara yang ada di situ. Maka saya pikir kalau memang diminta seperti itu, ya Pak Jokowi pasti akan secara diplomatis mengatakan iya, tapi ya minta izin dulu ke Rusia. Karena Rusia yang punya permasalahan dengan Ukraine. Dan nggak ada sebuah delik yang mengharuskan hal itu dilakukan. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya, apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Rusia di sini dianggap kontraproduksi dengan apa yang diinginkan dari pertemuan G20 yang menginginkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia dimulai dengan 20 negara yang ada di sana. Karena Rusia ini dianggap malah menurunkan pertumbuhan ekonomi dunia dengan aksinya menginvasi Ukraina. Tapi Presiden Jokowi tentu saja bukan anak kecil yang bisa dibohongi di siang bolong. Beliau tahu bahwa ini sebenarnya bukan sesimpel masalah itu tadi. Ini adalah sebuah permasalahan yang berlangsung lebih lama dan memiliki sejarah yang panjang. Dan itu berkaitan dengan kedaulatan Rusia itu sendiri dan campur tangan NATO ke banyak hal terhadap permasalahan internal negara-negara di seluruh dunia yang sudah berlangsung sejak lama. Maka ini sepertinya adalah kesempatan untuk Indonesia stand up dan sebagai negara yang netral dengan spirit perdamaian akan menunjukkan posisi penengahnya yang tidak akan bisa dipengaruhi oleh siapapun. Jika memang itu akan dilakukan, maka Pak Jokowi akan bilang bahwa Indonesia harus menjaga kedaulatannya, tetap dalam pendirian dan sikapnya. Dan selama semua yang dilakukan menuju ke arah perdamaian, maka itu adalah sesuatu yang harus dijaga oleh Indonesia ini tadi. Walaupun ini mungkin akan membuat banyak pihak itu tidak menyukainya. Dan ini adalah kesempatan yang bagus
untuk Pak Jokowi menunjukkan kapasitasnya menjadi seorang negarawan yang memiliki keadilan dan juga kekuatan kepemimpinan. Dan ini akan menjadi sebuah lompatan besar dari 2,5 tahun kemarin yang kita ini terpuruk karena pandemi COVID-19 yang seakan-akan ini disalahkan kepada pemerintahan kita. Dan saya yakin di sini Barat pasti nggak akan tinggal diam. Mereka akan berusaha untuk mengambil hati Pak Jokowi dan Indonesia dengan mungkin menawarkan ya keringanan hutang, atau hal yang sifatnya ini memberikan sebuah benefit terhadap ekspor atau devisa yang akan mendatangkan devisa bagi Indonesia, di mana hal seperti ini biasanya wajar dilakukan untuk meminta sebuah negara untuk mengikuti kehendak negara yang lainnya. Tapi apakah ini akan membuat Pak Jokowi nanti bergeser dari pendiriannya dan melarang Rusia untuk hadir? Saya pikir tidak, karena kita tahu bahwa negara barat bukan satu-satunya aliansi yang harus kita turuti kemauannya. Kita tahu bahwa Indonesia ini dikelilingi oleh negara-negara persemakmuran Inggris seperti Singapura, Malaysia, Papua Nugini, dan Australia. Dan jika bergeser agak jauh lagi, itu ada Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang yang merupakan sekutu dari Amerika juga. Maka Indonesia di sini yang memiliki kekayaan dari keluasan wilayah, sumber daya alam, dan juga satu posisi bahwa Indonesia ini menjadi pasar untuk industri mereka. Maka ini adalah saatnya kita mengatakan bahwa tidak, kita memiliki pendirian kita sendiri. Dan jika memang harus ditekan untuk memilih, masih ada aliansi timur seperti India, China, dan Rusia yang bahkan diramalkan akan menjadi negara superpower dalam waktu kurang dari 10 tahun mendatang mengalahkan Amerika. Dan mengingat ini, sepertinya Barat akan mengalah dan mengetahui bahwa apa yang mereka butuhkan dari Indonesia itu lebih besar daripada apa yang mereka perlukan untuk menekan Indonesia. Maka nanti saya lihat Presiden Vladimir Putin pasti akan tetap hadir ke Indonesia, dan apapun tekanannya di sini, ini hanya akan menjadi tekanan diplomasi yang tidak akan merubah keadaan dan masa depan yang akan terjadi nantinya. Bahkan jika memang nanti Rusia terdesak dan harus menutup pipa gas, yang mana ini sebenarnya bukan yang mereka inginkan, maka nanti kita akan lihat Eropa akan mengalami kejatuhan karena krisis energi yang sangat mereka rasakan. Apalagi saat ini Rusia menyarankan untuk membayar minyak mereka dengan rubel, maka kita akan tahu Eropa nanti akan terbelah dan dukungan terhadap Rusia ini pasti akan datang juga. Maka kita akan tahu bahwa Pak Jokowi di sini masih akan tetap pada pendiriannya, dan bahkan ini akan menjadi sebuah momen of victory di mana Indonesia dan Pak Jokowi di sini sekali lempar ini akan 3 atau 4 lalat yang akan mati, atau sekali dayung akan 1000 pulau terlampaui. Jika ternyata pilihannya tepat, maka elektabilitasnya ini akan menjadi kembali bukan untuk mencalon 3 periode ya, tapi untuk membungkam oposisi yang mulai mengobok-obok Indonesia dengan isu tentang elektabilitas dan pilpres yang sebenarnya masih lama ini, dan menunjukkan posisi Indonesia dalam percaturan politik internasional dan kebesaran bangsa ini untuk menjaga perdamaian dunia. Terima kasih yang sudah menonton tayangan ini di YouTube maupun di Facebook. Untuk kalian semua yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih dan salam. Sampai jumpa.